Kamu ngerasa udah kerja keras, lembur sampai malam, gaji naik, tapi kenapa tanggal 10 aja udah megap-megap? Uangnya udah kayak kabut, ada, tapi nggak bisa digenggam. Kamu cuma bisa nanya ke diri sendiri, salah gue di mana? Tapi nggak pernah dapat jawaban yang jelas. Hari ini gue kasih jawabannya. Tapi hati-hati, karena jawabannya mungkin bakal nyakitin. Karena nyatanya, kamu sendirilah yang mengatur keuanganmu untuk gagal. Naiknya gaji itu kayak sinyal, nafas lega. Tapi buat banyak orang, itu malah jadi tombol bakar duit. Dulu gaji 3 juta pas-pasan. Sekarang gaji 8 juta tetap pas-pasan. Dulu makan warteg, sekarang makan sushi. Tanggal 10 tetap sama, yaitu bokek. Karena masalah utamanya bukan gaji kamu, tapi mental kamu yang gak pernah naik bareng sama pendapatanmu. Penjelasan rincinya adalah, yang pertama, mental konsumtif, terpelihara sejak dari lama. Anak kecil yang setiap ulang tahun dikasih hadiah, tumbuh menjadi dewasa yang setiap stres hadiahin diri sendiri dengan cara berbelanja. Yang kedua, kultur self-reward yang kebablasan. Nggak salah self-reward, tapi kalau setiap stres sama dengan check out, itu bukan reward, itu pelarian. Dan yang terakhir, ilusi atas kontrol. Kita pikir kita yang mengatur uang, padahal kenyataannya uang yang mengatur kita. Kita hanya menjadi penonton, bukan sutradara. Setiap kenaikan gaji, kamu ikut naik, tapi yang naik bukan kualitas hidupmu, tapi ekspektasi palsu tentang siapa kamu. Dulu naik motor, sekarang kredit mobil. Dulu Indomie, sekarang kopi susu 35.000. Tapi tabungan nggak naik-naik. Investasi nggak kepikiran. Sekarang aku jabarkan lebih mendalam mekanisme psikologis lifestyle creep. Setelah gaji naik, kamu merasa gue pantas hidup lebih baik dan meningkat. Konsumsi meningkat juga, tapi kebahagiaan gak ikut naik, hanya sesaat. Lalu kembali ke fondasi lapar konsumsi, siklus yang gak pernah selesai. Korelasi palsu yaitu gaji sama dengan level hidup. Kita tertipu sama ilusi bahwa naik gaji berarti boleh hidup lebih mahal. Padahal kaya bukan soal penghasilan, tapi sisa penghasilan yang bisa dikelola. Kamu nggak jadi miskin karena gajimu kecil, tapi karena pengeluaranmu besar demi orang yang bahkan gak peduli sama kamu. Gaji itu seperti sungai. Kalau gak ada bendungan, dia bakal mengalir secara liar. Dan kalau kamu gak punya sistem, uang kamu bakal mengalir ke tempat-tempat yang bahkan kamu gak sadari. Faktanya, 70% pekerja kantoran di Indonesia gak punya sistem budget pribadi. Banyak yang bahkan gak tahu setiap bulan mereka habiskan uangnya di mana. Contoh nyatanya, gaji 10 juta, bayar kos-kosan 2 juta, makan 3 juta, langganan digital 500.000, transportasi 1 juta, jajan 1 juta, nongkrong 1 juta, sisanya hilang. Ini bukan salah gajinya. Ini salah sistemmu karena uang yang gak diarahkan
sama dengan hilang tanpa pamit. Media sosial ngajarin kamu buat selalu tampil. Tapi, tampil itu mahal. Kamu ditambah peer pressure sama dengan kombinasi yang mematikan. Teman upload staycation, kamu merasa harus. Teman beli iPhone, kamu mulai menghitung cicilan. Kebutuhan semu tumbuh dari perbandingan. Kita bukan butuh barang itu. Kita cuma nggak mau kelihatan ketinggalan. Kalau kamu hidup buat bikin orang lain terkesan, siap-siap jadi miskin buat orang yang bahkan nggak akan ngelihat kamu. Sekarang, aku kasih tips supaya tabungan kamu semakin bertambah. Yang pertama, terapkan sistem budget sederhana, yaitu bisa kamu mulai dari 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk saving atau investasi. Atau bisa juga zero based budgeting. Setiap rupiah punya tugasnya masing-masing. Tiap alokasi harus segera dicatat. Yang kedua, pisahkan rekening. Rekening utama untuk kebutuhan. Rekening kedua untuk investasi. Rekening ketiga untuk main-main. Biar nggak ngacauin semuanya. Ketiga, paksa diri nabung duluan. Prinsipnya, bayar diri sendiri dulu. Otomatisasi, transfer, menabung, atau investasi setiap awal bulan. Dan yang terakhir, evaluasi bulanan. Di akhir bulan, kamu cukup duduk, cek pengeluaran, apa saja yang bocor, apa yang bisa ditekan. Lakuin ini secara rutin, jangan hanya waktu krisis. Kalau kamu nggak ngatur uang, uanglah yang bakal mengatur kamu. Dan dia nggak pernah kasih libur. Ubahlah mindset kamu menjadi gaji naik sama dengan kesempatan beli waktu, bukan barang. Investasi sama dengan membeli kebebasan di masa depan. Hemat sama dengan bukan pelit, tapi tanda kamu peduli sama versi dirimu yang akan datang. Gaji yang naik bukan jaminan hidup membaik, tapi strategi keuangan yang naik itu yang bakal menolong kamu. Tanggal 10 gak harus jadi akhir dari ketenangan. Tanggal 10 bisa jadi biasa aja. Tapi itu semua dimulai dari satu keputusan hari ini, yaitu kamu yang pegang kendali atau tetap dikendalikan. Kalau kamu merasa video ini menampar halus cara hidupmu sekarang, berarti kamu udah di jalan yang benar. Jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita bakal membahas kenapa investasi gagal bikin kamu kaya.